Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Di Balik Dinding Rumah Sakit. Cerita pada kali ini ditulis oleh Bristory. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan saya mulai. Rumah sakit salah satu tempat suci yang di dalamnya banyak mengalir untayan doa tulus, entah itu dari orang yang sedang sakit atau sehat. Di rumah sakit juga banyak cerita yang sepertinya terjadi di antara dua sisi alam, hidup dan mati. Hidup atau mati? Aku adalah Vira. Sampai sekarang masih bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit besar di Jakarta Pusat. Sejak kecil memang sudah bercita-cita ingin menjadi perawat. Menurutku, perawat adalah salah satu profesi mulia, banyak membantu orang. Singkat ceritanya, pada tahun 2010, aku diterima sebagai perawat di rumah sakit besar yang sudah tergolong tua. Letaknya di Jakarta Pusat. Iya, rumah sakit ini sangatlah besar, memiliki beberapa gedung luas dan juga tinggi. Awal-awal bekerja, kehidupan berjalan normal, tentu saja. Sebelum benar-benar diperbolehkan untuk terjun langsung menangani pasien, aku sudah melewati tahap pelatihan dan pengenalan. Padahal sebelumnya sudah mengecap pendidikan kesehatan dan keperawatan selama beberapa tahun. Semua prosesnya aku lalui dengan gembira, sama dan juga semua tahapannya juga aku lewati dengan penilaian yang cukup bagus. Sampai akhirnya aku benar-benar dapat diperbolehkan untuk terjun langsung menangani pasien. Awal-awal juga aku lebih banyak kegiatan shift sore dan juga malam. Jarang sekali dapat shift pagi. Tapi ya nggak apa-apa. Tetap saja semuanya aku jalani dengan gembira. Aku tidak bisa memungkiri, sebagai pekerja rumah sakit, aku dan teman-teman sering mengalami hal aneh dan juga menyeramkan. Banyak kejadian yang benar-benar sangat tidak masuk logika. Kejadian yang sering kali membuat kami sejenak menahan nafas kemudian menarik nafas panjang setelahnya. Takut? Ya iya. Tentu saja aku takut dengan kejadian-kejadian itu sampai detik ini juga. Salah satu kejadiannya akan aku ceritakan berikut ini. Peristiwa yang terjadi ketika aku baru beberapa minggu diterjunkan untuk kemudian membantu dokter UGD menangani pasien awal tahun 2010. Malam itu sekitar jam 1 lewat tengah malam, Bu Rani, kepala perawat, menyuruhku untuk segera ke ruang gawat darurat. Vira, kamu bantu dokter Doni di UGD ya. Ada pasien korban kecelakaan. Begitu kata Bu Rani. Aku langsung bergegas ke UGD. Benar saja, di dalam ruangan di salah satu tempat tidur terbaring seorang pasien dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dan dokter Doni sudah berdiri di samping pasien, sibuk melakukan tindakan. Sesamanya di samping tempat tidur, aku langsung menyapa dokter Doni dan menanyakan apa saja yang harus aku lakukan. Kondisi pasien kritis, berjenis kelamin perempuan, usianya sekitar 30 tahun. Organ-organ vital penunjang hidup nyaris rusak seluruhnya. Tapi walaupun begitu, aku dan juga dokter Doni berusaha terus melakukan tindakan medis yang dibutuhkan. Dokter Doni dibantu oleh aku dan juga Ira, rekan perawat sejawat. Di dalam ruangan yang sekelilingnya ditutupi tirai putih, kami terus bekerja dan bekerja. Tapi setelah beberapa menit bekerja, aku baru sadar kalau ada satu orang lagi di dalam ruangan. Dia berdiri di samping tempat tidur, bagian bawah dekat kaki pasien. Seorang perempuan berkaus hitam dan bercelana panjang biru muda, berdiri diam seperti terus memperhatikan pasien yang masih terbaring dengan kondisi semakin kritis. Sambil membersihkan luka dan juga darah di tubuh pasien, sesekali aku melirik ke arah perempuan itu yang terus saja berdiri diam memperhatikan wajahnya pucat tanpa ekspresi.
seperti orang yang sangat kelelahan. Anehnya Dokter Doni dan juga Ira seperti tidak menyadari akan kehadiran perempuan itu. Mungkin mereka terlalu serius bekerja sampai tidak memperhatikan ada orang lain. Begitu pikirku dalam hati. Aku juga berpikir kalau perempuan itu mungkin adalah keluarga dari pasien. Tapi kenapa ada di ruangan ini? Seharusnya kan tidak boleh ada orang selain dokter dan juga perawat. Sudahlah. Aku terus mengerjakan tugasku saja. Sampai akhirnya setelah sudah banyak tindakan medis yang telah dilakukan, sekitar jam setengah 2, pasien tidak tertolong lagi. Kemudian dinyatakan meninggal dunia. Walaupun begitu, aku dan juga Ira masih terus membersihkan tubuhnya dari darah yang menempel, termasuk bagian wajah. Nah, ketika aku membersihkan wajah jenazah ini, ada hal yang aneh terjadi. Ketika perlahan mulai bersih, dari noda darah, wajah pasien perlahan semakin jelas terlihat. Aku ya kaget, sedikit terhenyak ketika sadar kalau ternyata wajah pasien sangat mirip dengan perempuan yang berdiri sejak tadi di samping tempat tidur itu. Refleks aku menoleh ke arah perempuan itu, dia masih ada di tempatnya, di dekat kaki pasien. Benar, wajahnya benar-benar sangat mirip. Namun kali ini wajah perempuan itu agak berbeda. Dia tersenyum kecil melihatku, tidak lagi tanpa ekspresi. Lalu aku membalas senyumannya. Beberapa detik kemudian, dia melangkah mundur lalu berjalan pergi meninggalkan ruangan. Belakangan setelah aku cermati lebih teliti lagi, ternyata pakaian yang dikenakan oleh pasien yang baru meninggal ini sama persis dengan pakaian perempuan yang sudah melangkah pergi tadi. Kaos hitam dan celana panjang biru muda, sama persis. Perempuan yang tadi berdiri di samping tempat tidur siapa ya? Keluarga pasien kah? Tanyaku pada Ira ketika kami selesai bertugas. Perempuan mana sih? Tadi kan cuma ada kita bertiga. Gak ada siapa-siapa lagi kok di sini. Gimana sih kamu, Fir? Begitu jawab Ira yakin. Dokter Doni juga memberikan jawaban yang sama ketika aku penasaran bertanya siapakah perempuan yang berdiri itu. Menurut mereka, di dalam ruangan hanya ada kami bertiga dan pasien yang pada akhirnya meninggal dunia. Tidak ada siapa-siapa lagi. Ya begitulah. Aku Ali pernah bekerja sebagai security di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Selama nyaris 10 tahun bekerja, beberapa kali aku mengalami hal yang janggal hingga menyeramkan. Beberapa di antaranya sangat-sangat mengerikan. Seperti di tempat lain, pekerja bagian keamanan seperti aku ini harus bekerja dengan sistem shift pagi, sore, dan juga malam. Kejadian seram semakin seringkali kami alami ketika berjaga malam. Tapi ada juga peristiwa janggal dan aneh yang terjadi pada siang hari. Berikut ini adalah salah satu peristiwa aneh yang aku alami pada siang hari. Waktu itu jam 11 siang, nyaris di tengah hari. Matahari semakin menanjak ke titik paling atas. Sinarnya menyengat, sangat terasa panasnya olehku karena meja tempatku standby berada di luar, tepat di samping pintu masuk unit gawat darurat. Jadi pada kala itu aku akan menjadi orang pertama yang menyambut kedatangan pasien, entah itu datangnya menggunakan mobil pribadi, ambulan, atau kendaraan lainnya. Seperti hari-hari biasanya, pasien keluar masuk dengan bermacam keluhan dan penyakit yang diderita. Aku berusaha memberi pelayanan awal, entah itu menyiapkan kursi roda atau tempat tidur dorong untuk mengangkut pasien, atau memberikan bantuan lainnya. Hingga pada akhirnya ada kendaraan yang berhenti tepat di depan pintu UGD. Lalu aku bergegas mendekat. Dan ketika pintu mobil terbuka, aku melihat di dalamnya ada 3 orang yang duduk di kursi tengah. 2 orang perempuan duduk mengapit 1 orang laki-laki yang tidak sadarkan diri. Laki-laki tidak sadarkan diri ini berumur sekitar 50 tahun. Perawakan agak gemuk dan juga kumis tebal menghiasi wajahnya, mengenakan kaos putih dan juga memakai sarung sebagai bawahannya. "Tolong gendong ya, Pak. Sepertinya ayah saya mengalami serangan jantung," ujar salah satu perempuan
yang sepertinya anak dari bapak yang tidak sadarkan diri itu. Lalu dengan cekatan aku mengambil tempat tidur dorong lalu mendekat ke kendaraan. Setelah itu, aku menggendong si bapak untuk direbahkan di atas tempat tidur. Di saat inilah aku dapat melihat dengan jelas wajah bapak itu sudah pucat dengan mata setengah terpejam. Setelah aku di atas tempat tidur itu, kemudian lalu aku mendorong masuk ke ruang UGD. Tidak jauh dari pintu setelah masuk, beberapa perawat menyebut kami lalu mendorong tempat tidur ke ruang perawatan. Sampai di titik ini tugas sudah selesai lalu aku kembali ke pos awal, meja security di dekat pintu UGD. Setelah itu aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Yang pasti para dokter dan juga perawat pasti sedang menangani pasien itu dengan seksama. Sementara aku kembali melanjutkan dan juga menjalankan tugasku menunggu kedatangan pasien berikutnya. Hari semakin siang, sudah nyaris jam 12 tengah hari. Panas terik sinar matahari semakin membuat udara di luar menjadi gerah. Lalu lintas orang yang berlalu lalang semakin berkurang karena panasnya hari. Keadaan cukup sepi untuk ukuran siang hari. Ketika tiba-tiba pintu UGD yang berada di sebelah kananku terbuka, ada yang membuka dari dalam. Sontak aku langsung melihat pintu itu, mencari tahu siapakah yang akan keluar. Oh, ternyata bapak yang tadi datang bersama anak perempuannya 1 jam lalu. Aku masih sangat hafal dengan bapak ini, dengan kumis tebal menghiasi wajahnya, pakaiannya pun masih sama, kaos putih dan mengenakan sarung. Sudah enakan pak? Tanyaku sambil melempar senyum, ketika dia sudah tepat berada di depan meja. Sudah mas, terima kasih ya mas. Begitu jawab bapak itu, wajahnya pucat, datar tanpa ekspresi. Aku berpikir mungkin beliau masih lemas dan belum pulih benar. Bapak mau kemana? Biar saya antar ya pak, tanyaku lagi pada kali itu. Tapi bapak itu hanya tersenyum kecil, lalu berjalan menjauh menuju pintu keluar rumah sakit. Mau kemana bapak itu? Pulangkah? Kemana anak-anaknya tadi? Banyak pertanyaan di dalam hati. Tapi ya sudahlah. Keberadaan pasien yang datang berikutnya dapat mengalihkan pikiranku. Beberapa saat kemudian, aku melihat 2 anak perempuan bapak yang tadi itu di dalam ruang UGD. Aku melihatnya melalui pintu kaca. Mereka menangis sedih berpelukan, duduk di kursi ruang tunggu UGD. Aku terus memperhatikannya. Dan sampai akhirnya salah seorang perawat keluar dari UGD. Kenapa mereka menangis mas? Tanyaku. Bapaknya gak tertolong pak, meninggal setengah jam yang lalu. Yang datang kena serangan jantung tadi, jawab si perawat. Aku lantas ya terdiam, berpikir keras, bingung. Karena beberapa menit sebelumnya aku berpapasan dan bertegur sapa dengan bapak itu. Bapak yang ternyata sudah meninggal setengah jam yang lalu. Aneh. Cerita berikutnya terjadi ketika aku baru saja diterima bekerja di rumah sakit ini. Mungkin kira-kira baru 1 minggu bekerja. Waktu itu beberapa rekan senior security banyak yang wanti-wanti, jangan kaget kalau sampai melihat ataupun mengalami kejadian seram di rumah sakit ini. Karena mereka sudah beberapa kali merasakan hal seram ketika bertugas. Jadi aku harus bersiap menghadapinya. Tidak boleh takut, itu kata mereka. Iyalah, aku harus berani. Apapun yang terjadi, aku harus hadapi. Hingga pada akhirnya aku mengalami sendiri kejadian yang seram itu. Begini ceritanya. Pada suatu hari, aku kebagian jaga malam. Ada beberapa personil yang bertugas sekitar jam 1 tengah malam. Aku kebetulan sedang sendirian berjaga di pos security dalam gedung rumah sakit. Sedangkan rekan yang lain ada yang berpatroli, ada pula yang berjaga di pos lain. Aku yang waktu itu belum terbiasa jaga malam beberapa kali menguap menahan kantuk, terus berjuang untuk tetap terjaga. Sampai pada akhirnya tiba-tiba suara dering telepon memecah keheningan. Telepon yang berada di atas meja tempatku duduk. Aku mengangkat lalu menjawab panggilan itu. Halo, pos security di sini. Begitu ucapku. Tapi setelah beberapa detik berselang, tidak ada jawaban sama sekali. Halo, ucapku lagi.
Tetap tidak ada jawaban. Yang kedengaran hanya suara seperti angin bertiup, tidak ada suara lain. Cukup seram. Agak-agak merinding, lalu aku menutup telepon. Suasana kembali hening, dan kemudian beberapa menit kemudian telepon itu berdering kembali. Sekali lagi, aku tersentak kaget. Kembali telepon aku angkat. Halo, pos security di sini. Tidak ada jawaban sama sekali. Masih kedengaran suara seperti angin tertiup. Mencoba untuk sabar, aku tidak langsung menutup telepon. Halo, sekali lagi aku memanggil. Saya ada di mana? Ini di mana? Tiba-tiba ada jawaban di ujung sana. Suaranya pelan dan juga gemetar, terdengar seperti suara perempuan tua, dan itu nenek-nenek. Ibu di mana? Ibu nyasar. Gak bisa kembali ke ruang inap? Tanyaku lagi. Aku yakin kalau itu sambungan internal, karena muncul nomor extension pada layar pesawat telepon, bukan nomor luar. Nomornya 213, tapi aku belum tahu nomor extension itu nomor ruangan mana, karena belum hafal juga. Aku tidak mendapat jawaban dari pertanyaanku di telepon tadi. Yang ada malah suara angin kembali mendominasi. Tiba-tiba sambungan terputus lagi, seperti ditutup oleh si penelepon. Semakin bingung, itu telepon dari siapa? Aku lantas mencari tahu, ya karena beberapa kali ada pasien rawat inap yang kesasar di dalam rumah sakit. Tidak tahu jalan kembali ke ruang rawat inapnya pada kala itu. Beberapa saat lamanya, suasana kembali hening dan juga sepi ketika aku coba mencari tahu nomor extension dari ruangan mana tadi yang menelepon. Tiba-tiba, telepon kembali berdering. Aku melihat layarnya ternyata masih dari nomor yang sama, 213. Aku yang masih memegang daftar telepon extension langsung mengangkat telepon itu. Halo, pos security di sini, ucapku lagi. Beberapa detik lamanya tidak ada jawaban, sampai pada akhirnya ada suara di ujung telepon. Tolong saya, di sini gelap, dingin. Saya di mana ini? Kembali, suara dari orang yang sama, perempuan tua dengan suara gemetar dan dengan pelan. Udah bu, ibu jangan kemana-mana ya bu. Biar saya yang datang menjemput ibu di situ. Begitu jawabku sambil terus memperhatikan daftar nomor extension itu, sampai akhirnya jari telunjukku berhenti pada satu nomor 213. Aku semakin sedikit terhenyak, ya kaget karena 213 adalah nomor extension kamar jenazah. Saya di mana ini? Di sini gelap. Perempuan tua di ujung telepon itu kembali mengulangi kalimat yang sama. Ibu tunggu di situ ya bu, jangan kemana-mana, saya akan datang menjemput ibu. Begitu jawabku dengan nada agak ragu. Kemudian sambungan telepon kembali terputus. Kamar jenazah, ngapain ibu itu tengah malam sampai ke kamar jenazah? Ya mau tidak mau, suka tidak suka, aku harus mendatangi kamar jenazah itu. Aku harus kemudian menganggap kalau memang benar ibu itu kesasar sampai ke sana. Lampu senter di tangan, tidak lupa membawa kunci kamar jenazah. Lalu aku berjalan menuju kamar yang letaknya paling ujung dan paling sudut wilayah rumah sakit. Ya karena memang sudah tengah malam, suasana di rumah sakit sangatlah sepi dan juga hening. Hanya 1-2 perawat yang hilir mudik keluar ruangan dan juga masuk ruangan. Semakin ke ujung, suasana semakin sepi. Beberapa lorong panjang aku lalui. Beberapa kali juga aku harus berbelok ke kanan dan ke kiri. Memang cukup jauh perjalanan yang harus ditempuh untuk ke kamar mayat atau kamar jenazah itu. Ya karena yaitu tadi, letaknya memang di paling ujung. Akhirnya aku sampai di lorong panjang terakhir. Lorong selasar panjang yang di ujungnya terletak kamar jenazah. Lorong yang terbuka atapnya disangga oleh tiang-tiang kayu. Sangat hening, hanya suara langkah kakiku saja yang terdengar. Pintu kamar jenazah sudah semakin dekat. Pintu yang kelihatannya temaram karena hanya diterangi oleh satu bolam lampu yang tidak terlalu terang sinarnya. Tapi kira-kira beberapa belas meter dari pintu aku memperlambat langkahku. Aku melihat kalau ternyata pintu kamar jenazah setengah terbuka. Jadi kamar jenazah itu memiliki 2 pintu menjadi 1, kanan dan kiri. Nah, pintu yang sebelah kiri ini terbuka,
sedangkan pintu kanannya itu tertutup. Pintu kamar ini biasanya selalu dalam keadaan tertutup, rapat, dan terkunci. Tapi walaupun begitu, aku harus tetap berjalan mendekat. Harus terus melangkah meskipun sudah berkecamuk pikiran dan juga perasaanku. Ya, tentu saja, aku harus terus berjalan. Sampai akhirnya beberapa meter sebelum benar-benar sampai pintu, aku berhenti, aku melihat sesuatu. Dalam remangnya cahaya karena salah satu pintu dalam keadaan terbuka, aku melihat ada sosok yang sedang berdiri di dalam kamar jenazah. Sepertinya sosok perempuan dengan rambut panjang, mengenakan baju terusan panjang berwarna gelap. "Bu," aku coba memanggil, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Malah kemudian sosok itu bergerak ke kiri, lalu menghilang dari pandanganku. Aku kemudian kembali melangkahkan kaki, kemudian menyalakan lampu senter untuk membantu peneranganku. Sesamanya di pintu yang dalam keadaan setengah terbuka, aku kembali coba memanggil. "Bu, Ibu ada di dalam?" Hening tidak ada jawaban. Agak sedikit mendorong pintu, lalu aku kemudian melangkah masuk. Bau khas kamar mayat menjadi aroma yang tercium pertama kali. Dalam gelap aku masih dapat melihat satu tempat tidur besi yang di atasnya terbaring satu jenazah tertutup kain putih. Cahaya lampu senterku kuarahkan ke setiap sudut ruangan. Kosong, tidak ada orang sama sekali, kecuali jenazah yang sedang terbaring di hadapanku itu. Nah, sepertinya hanya kami berdua yang ada di ruangan gelap itu. Di dalam kamar jenazah itu, sampai akhirnya ada sesuatu yang membuatku nyaris pingsan, membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Aku amat ketakutan. Karena ya ketika tiba-tiba jenazah yang ada di hadapan perlahan mulai bergerak-gerak. Perlahan jenazah itu seperti hendak mengubah posisi dari terbaring menjadi duduk. Jenazah itu bangkit dari baringan dengan masih berbalut kain putih menutup seluruh tubuhnya. Aku hanya diam, tidak bisa menggerakkan kaki. Seperti terhipnotis, hanya bisa memandang pergerakan jenazah itu hingga akhirnya benar-benar berposisi duduk. Dan ya, duduk jenazah itu benar-benar duduk dengan masih berbalut kain putih. Saya di mana? Nah, tiba-tiba suara itu kembali terdengar pelan. Entah ada tenaga dari mana. Akhirnya aku bisa melangkahkan kaki, lalu aku berlari keluar meninggalkan kamar jenazah. Pengalaman yang benar-benar sangat menyeramkan. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Kalian komen ya, teman-teman, di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya ya teman-teman. Karena ceritanya selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai sekarang ini. Jangan lupa pula nih untuk kalian yang belum subscribe ya teman-teman. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya juga agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan saya menjadi lebih semangat lagi menceritakan cerita horor yang baru-baru yang menarik juga untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya ya teman-teman. Sampai berjumpa di lain waktu, dan semoga hari kalian menjadi hari yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.